Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 beranggotakan Khairun Nikmah, Berliana Safitri, dan Mika Roza dari mata kuliah Matematika SD atau MI. Dosen pengampu Bapak Ahmad Kofatrius Firdaus MPD akan menjelaskan materi tentang konsep keliling bangun datar, yaitu belah ketupat, trapesium, layang-layang, dan lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Safitri, NIM 12205193076. Di sini saya akan menjelaskan tentang belah ketupat. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat di dalam belah ketupat. Saya memiliki sebuah belah ketupat, bentuk belah ketupat, yaitu saya misalkan ini adalah A, ini B, ini C, dan ini D. Sifat dari belah ketupat yaitu yang pertama, belah ketupat memiliki keempat sisi yang sama panjang, yaitu sisi A dan B, sisi B dan C, sisi C dan D, dan sisi D dan A. Sifat yang kedua dalam belah ketupat yaitu memiliki sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut A berhadapan dengan sudut C, sudut B berhadapan dengan sudut D. Yang ketiga yaitu kedua sudutnya memiliki sumbu simetri. Yang keempat yaitu sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang, yaitu sisi A dan B berhadapan dengan sisi C dan D. Sisi B dan C berhadapan dengan sisi A dan D. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kedua diagonalnya memiliki dua sama panjang dan berpotongan tegak lurus, yaitu diagonal AC berpotongan dengan diagonal BD. Kemudian cara mencari keliling belah ketupat yaitu dengan cara menjumlahkan di setiap sisi belah ketupat, yaitu sisi AB ditambah dengan sisi BC ditambahkan dengan sisi CD ditambahkan dengan sisi DA. Maka ditemukan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi sama dengan 4 kali S, yaitu rumus dari keliling belah ketupat adalah 4 kali S. Saya memiliki sebuah contoh soal dari belah ketupat, yaitu sebuah belah ketupat diketahui memiliki panjang sisi 8 cm. Berapakah keliling belah ketupat tersebut? Setiap sisi belah ketupat yaitu 8 cm. Berarti di setiap sisinya 8 cm, yaitu sisi A dan B 8 cm, sisi B dan C 8 cm, sisi C dan D 8 cm, sisi D dan A 8 cm. Kemudian rumus dari keliling belah ketupat yaitu 4 kali S. Keliling dari belah ketupat yaitu 4 kali S, maka dimasukkan yaitu 4 kali sisi dari belah ketupat 8 menjadi 4 kali 8 yaitu 32 cm. Jadi keliling belah ketupat tersebut adalah 32 cm. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Khairun Nikmah Manatillah dengan NIM 12205193002. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi tentang bangun datar, trapesium, dan layang-layang. Langsung saja saya akan menjelaskan yang lebih pertama, yaitu bangun datar trapesium terlebih dahulu. Trapesium adalah segi empat yang mempunyai sepasang sisi yang berhadapan dan sejajar. Jenis-jenis trapesium itu ada 3, sembarang, siku-siku, dan sama kaki. Trapesium sembarang itu sisi AB dan DC disebut alas trapesium. Sisi AD sejajar dengan sisi DC, sedangkan sisi AD dan sisi BC disebut kaki trapesium. Yang kemudian si trapesium siku-siku. Kenapa kok disebut trapesium siku-siku? Karena salah satu kaki trapesium tegak lurus dengan alasnya. Selanjutnya trapesium sama kaki. Disebut trapesium sama kaki karena kaki-kakinya sama panjang, yaitu antara AD sama dengan BC, dan DB dan CA adalah diagonalnya. Sifat-sifat trapesium
Yang pertama mempunyai sepasang sisi, maksudnya sepasang sisi. Yang ini sama yang ini. Mempunyai dua pasang sudut sama besar. Sudut antara ini dan ini itu sama besar. Mempunyai sepasang diagonal sama panjang. Mempunyai satu simetri lipat. Yang memiliki satu simetri lipat itu cuma trapesium sama kaki. Sedangkan trapesium siku-siku dan trapesium sembarang itu memiliki satu simetri putar. Kemudian trapesium siku-siku mempunyai dua sudut siku-siku. Jumlah ukuran dua sudut yang berdekatan antara dua sisi sejajar pada trapesium adalah 180 derajat. Sudut ini sama ini itu sama 180 derajat. Jadi jumlah seluruh sudutnya itu 360 derajat. Kemudian cara menghitung keliling trapesium. Di sini saya ada contoh soal. Saya mengambil dari makalah kelompok kami. Di makalah disebutkan itu sisi AB-nya itu 19, sisi BC-nya 10, DJ-nya 7 cm, AD-nya 10 cm, tingginya 8 cm. Cara mencari keliling trapesium itu dengan menjumlahkan seluruh sisinya. Ini jadi AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Ini AB-nya 19, BC-nya 10, CD-nya 7, AB-nya 10. Jadi jumlah semuanya ini 46 cm. Jadi sudah diketahui jumlah keliling trapesium ini itu 46 cm. Layang-layang adalah segi empat yang diagonalnya saling tegak lurus dan satu diagonalnya membagi diagonal lainnya menjadi dua sama panjang. Diagonalnya itu yang ini itu dinamakan diagonal yang kedua. Kalau ini sama ini itu diagonal satu. Sifat layang-layang mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang, kemudian mempunyai sepasang sudut yang sama besar. Kedua diagonalnya saling tegak lurus dan salah satu diagonalnya membagi diagonal yang lain menjadi dua sama panjang. Mempunyai satu simetri lipat. Cara menghitung keliling layang-layang itu sama kayak seperti trapesium tadi dengan menjumlahkan seluruh sisinya. Contoh soal. Sebuah bangun datar layang-layang A, B, C, D. A, B, C, D. Yang sini B, ini juga B. Ini A, sini juga A. Sisi AB dan BC itu 12 cm. Terus sedangkan CD dan AD itu 22 cm. AC itu 30 cm. Panjang diagonal BD ini itu 15 cm. Caranya itu kita dengan menjumlahkan seluruhnya. Kita pakai rumus keliling layang-layang.
yaitu ini 2A tambah B. 2 A nya tadi kan yang ini, A nya 12 ditambah B nya yang ini 22. 12 tambah 22 34 dikali 2 68 cm. Jadi sudah diketahui keliling dari layang-layang ini, kelilingnya itu dapat 68 cm. Ini akan menjelaskan mengenai lingkaran. Yang pertama, unsur-unsur lingkaran. Titik yang berada di tengah-tengah lingkaran dinamakan titik pusat. Sebut saja titik ini titik O. Dan unsur-unsur lingkaran yang selanjutnya adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah garis yang menghubungkan titik pusat ke titik luar lingkaran. Kita sebut titik A, B. Titik O ini ke titik luar lingkaran A ini dinamakan jari-jari. Sedangkan dari A ke B ini dinamakan diameter. Biasanya diameter itu disimbolkan dengan D kecil. Meter ini panjangnya 2 kali lipat dari jari-jari. Dan jari-jari itu dikatakan setengahnya diameter. Selanjutnya simbol ini dibaca pi. Ini nilainya 22/7 atau 3/14. Jika jari-jarinya kelipatan 7 bisa menggunakan 22/7. Jari-jarinya bukan kelipatan 7, kita bisa menggunakan 3,14. Yang kedua, kita akan membahas keliling lingkaran. Panjang garis luar lingkaran ini dinamakan keliling lingkaran. Selanjutnya, rumus keliling lingkaran. Jika diketahui jari-jari, maka rumusnya keliling sama dengan 2 kali V kali R. Dan jika diketahui diameter, maka keliling sama dengan V kali D. Soal. Di sini diketahui jari-jari 28. Rumusnya keliling sama dengan 2 kali V kali R. 2 dikali 28 itu kelipatan 7 atau bukan? Kalau iya, kita memakai 22/7 dikali jari-jari 28. Kita bagi dulu. 2 kali 22 sama dengan 44, dikali 4 sama dengan 176 cm.
diketahui diameter 8. Jari-jarinya berapa? Jari-jari setengah dari diameter, berarti setengah dari 8, 4. Rumus keliling V dikali D sama dengan 8 itu kelipatan 7 atau bukan? Kalau bukan, kita pakai 3,14 dikali diameter 8. Hasilnya 25,12 cm. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.